وذكر فإن الذكرى bersabda, "Idza ataita تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih puasa Ramadan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang keutamaan puasa Ramadan. Dan keutamaan puasa Ramadan itu sangatlah besar dan sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menyia-nyiakan keutamaan puasa Ramadan ini. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang golongan yang diberi keringanan. Maksudnya adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada kita semua, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang baligh dan dia tidak memiliki udzur, ya, maka wajib bagi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini, di dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Allah berikan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan para hambanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita semua, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya, yang Allah berikan kepada kita semua, ini di antara bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum puasa atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menginginkan kesukaran kepada kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan pada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah kemudahan kepada kita, dan ini di antara keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama dan yang kedua adalah orang yang sakit dan musafir. Yang pertama adalah orang yang sakit dan yang kedua adalah musafir. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia mengganti puasanya tersebut, atau wajib bagi dia untuk mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Artinya di sini dia diberikan kemudahan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, untuk orang yang sakit yang pertama, kemudian yang kedua adalah musafir. Nah, orang yang sakit yang dimaksud di sini adalah orang yang sakit berat. Orang yang sakit ketika dia berpuasa maka akan memudaratkan dirinya, akan membahayakan dirinya, maka di sini dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Sedangkan sakit yang ringan yang tidak berbahaya terhadap dirinya, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang lagi flu misalkan, atau dia
batuk, ya, atau misalkan tangannya keseleo, maka dia masih mampu untuk melakukan puasa, maka hendaknya dia berpuasa pada saat itu. Nah, jadi orang yang sakit di sini adalah orang yang sakit berat yang membahayakan dirinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya, sampai dia sembuh. Kemudian yang kedua adalah musafir, orang yang bepergian. Ketika orang bepergian ke suatu tempat, kemudian secara uruf, secara kebiasaan masyarakat sekitar itu dikatakan sebagai musafir, orang yang bepergian dalam keadaan safar, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa pada saat itu, ya. Walaupun dia, kalau dia ingin berpuasa, maka dipersilahkan selama puasanya tersebut tidak memberatkan dia ketika dia bepergian, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan kepada dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini orang yang pertama dan yang kedua. Yang pertama orang yang sakit, dan yang kedua adalah orang yang bepergian atau musafir. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, maka dia tidak diperbolehkan berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak diperbolehkan berpuasa pada saat itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Alaysa idha hadat lam tusalla wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Kata Nabi SAW, "Alaysa idha hadat lam tusalla wa lam tasum." Bukankah wanita itu jika ia haid, ya, dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Wadzalika nuqsanu diniha, dan itu kata Nabi SAW bentuk kekurangan agamanya. Dan para ulama juga telah bersepakat bahwa wanita yang haid dan nifas, mereka tidak diperbolehkan berpuasa. Dan kalaupun mereka berpuasa, maka puasanya tersebut tidaklah sah, bahkan bisa berdosa, ya. Ini wanita yang haid dan nifas, maka mereka mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Kalaupun mereka berpuasa, maka puasanya pun juga tidak sah. Kemudian yang keempat dan yang kelima, orang yang keempat dan yang kelima, yang keempat adalah wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Dan yang kelima adalah orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua renta yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Nah, ini mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena mereka tidak memiliki kemampuan. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Kata Allah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, laki-laki dan perempuan yang dia sudah tua renta, yang dia tidak mampu untuk berpuasa, artinya dia berat di dalam berpuasa, ya, maka bagi mereka diperbolehkan untuk berbuka. Maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Dan ia akan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya, ya, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa pada saat itu. Maka dia bisa mengganti dengan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin, ya, sesuai dengan jumlah puasanya tersebut. Nah, di sini ada 5 orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Dalam artian di sini dia tetap diwajibkan mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Atau kalau memang dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah, dengan memberikan makan kepada seorang miskin setiap harinya, setiap hari yang dia itu tidak berpuasa. Ya, yang pertama adalah orang yang sakit parah,
Yang ini bisa membahayakan dirinya ketika dia berpuasa. Kemudian yang kedua adalah musafir, orang yang bepergian, karena memang musafir ini dia akan melalui perjalanan yang sangat berat dan sulit, maka Allah berikan kemudahan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haid dan nifas, ya, maka dia tidak diperbolehkan berpuasa dan dia nanti diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain. Kemudian yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Dan yang kelima, yang terakhir adalah orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua renta yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya, maka dia bisa menggantinya dengan fidyah, dengan membayar atau dengan memberi makan orang miskin, ya, sesuai dengan jumlah harinya itu. Wallahu taala a'lam. Inilah yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن Rasulullah الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون